Warga negara Indonesia yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab, hari ini melaksanakan pemungutan suara pemilu 2019. Sebanyak 4.005 WNI sudah terdaftar dalam DPT dan akan mencoblos di 8 tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai. Pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu merupakan ajang untuk melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat Indonesia tidak mungkin menjalankan pemerintahan secara langsung. Maka dari itu, perlu adanya subjek-subjek yang mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Di mana setelah terpilih, subjek-subjek tersebut membawa amanat rakyat untuk menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Pemilu atau pemilihan umum inilah yang menjadi ciri khas suatu negara menerapkan demokrasi. Sebenarnya bagaimana suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi? Apa ciri-cirinya? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang demokrasi, dimulai dari hakikat demokrasi. Sebelum mulai, Bapak ingin mengingatkan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama, menjelaskan makna demokrasi, yang kedua menjelaskan prinsip dan ciri negara demokrasi, dan yang ketiga mengidentifikasi klasifikasi demokrasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln menyebut demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat artinya suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan pemerintahan yang diberikan dari rakyat. Oleh rakyat artinya rakyat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk rakyat artinya segala ketertiban dan ketentraman yang dipelopori oleh rakyat akhirnya diperuntukkan untuk rakyat. Jadi apa demokrasi itu? Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara yang menganut sistem politik demokrasi senantiasa mengingat kehendak dan kepentingan rakyat. Selanjutnya yaitu prinsip dan ciri negara demokrasi. Kapan sebuah negara dikatakan menganut sistem demokrasi?
Sebuah negara dikatakan menganut sistem demokrasi ketika sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi berikut. Banyak tokoh yang menyampaikan mengenai prinsip-prinsip demokrasi seperti Robert Adler, Alan Moody, Henry B. Mayo, dan Riswanda. Jika dirangkum pendapat tokoh-tokoh tersebut, ternyata terdapat 3 prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu prinsip pertama, keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik tujuannya agar dapat mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Prinsip demokrasi yang kedua yaitu tingkat persamaan atau kesetaraan di antara warga negara. Setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan. Persamaan yang dituju seperti persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, dan lain-lain. Prinsip demokrasi yang ketiga yaitu kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warga negara sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Kebebasan warga negara yang diakui negara yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ciri-ciri negara demokrasi. Ciri negara demokrasi yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Ciri yang kedua yaitu persamaan hak warga negara dalam segala bidang. Ciri ketiga yaitu pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ciri keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Ciri yang kelima, kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Ciri keenam, adanya kebebasan pers. Ciri ketujuh, yaitu terselenggaranya pemilu untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang jujur dan adil. Ciri terakhir yaitu mengakui adanya keberagaman atau perbedaan. Klasifikasi demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ada macam-macam demokrasi yang menjadi bagian dari suatu pemerintahan, suatu negara yang ada di dunia. Munculnya berbagai macam demokrasi di dunia disebabkan oleh kebudayaan bangsa yang berbeda-beda. Berikut adalah klasifikasi atau macam-macam demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik perhatiannya, yaitu terdapat 3 macam demokrasi. Ada demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Macam demokrasi yang kedua yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Terdapat 2 macam demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip ideologi, dibagi menjadi 2 macam demokrasi. Yang pertama demokrasi rakyat dan yang kedua demokrasi konstitusional. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan titik perhatiannya. Pertama, yaitu demokrasi formal. Suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tetapi kesenjangan dalam bidang ekonomi kurang diperhatikan. Biasa demokrasi formal ini dianut oleh negara liberal seperti Amerika Serikat. Berikutnya yaitu demokrasi material. Demokrasi yang menitikberatkan pada upaya penghilangan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, kadang dihilangkan.
Biasa, demokrasi material ini dianut oleh negara komunis seperti Tiongkok. Berikutnya yaitu demokrasi gabungan, adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Biasa dianut oleh negara-negara non-blok seperti India, Iran, dan lain-lain. Berikutnya yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Dibedakan menjadi dua macam demokrasi, yaitu pertama demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung ini adalah demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan atau undang-undang secara langsung. Biasa dianut oleh negara yang warga negaranya sedikit, wilayahnya kecil seperti Yunani kuno. Berikutnya yaitu demokrasi perwakilan, di mana demokrasi perwakilan ini merupakan demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas, dan permasalahan negara yang kompleks. Demokrasi ini biasanya dilaksanakan melalui pemilu. Negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia. Berikutnya, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibedakan menjadi dua macam. Pertama, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme, di mana demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial atau sama rata sama rasa. Negara bisa melakukan pemaksaan bahkan kekerasan kepada rakyatnya untuk mencapai kehidupan yang dicita-citakan tersebut. Berikutnya yaitu demokrasi konstitusional, merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, di mana ciri khas demokrasi ini adalah pemerintahannya yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Itu tadi materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Coba jawab yuk, jelaskan alasan Indonesia menganut demokrasi perwakilan. Tulis jawabannya di kolom komentar berdasarkan kelas. Terima kasih.